Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak ibu semuanya. Welcome back to my YouTube channel Belajar Bareng Budia. Jadi nanti ini fokus 5 kita ini yang bakal kita bahas ya. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang pertama ya. Contoh soal yang pertama itu ada tanggal 15 Januari 2018, Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Jakpus mengajukan SPP UP. Nah, berarti kan di sini dia ngajuin SPP UP-nya dulu kan. Oke. Sebesar 40 juta kepada PA. PA-nya itu adalah si ketuanya, ketua programnya gitu kan ya, melalui PPK SKPD. PPK SKPD itu orang yang bertanggung jawab atas dokumen-dokumen atau transaksi-transaksi, dia yang administrasiin lah istilahnya gitu. Pada hari yang sama, PPK SKPD menerbitkan surat perintah membayar yang diotorisasi dan disetujui oleh PA ke BUD. Jadi ketika dia udah SPP UP ngajuin, terus dia buat lagi nih, si SKPD menerbitkan SPM yang diotorisasi atau disetujui langsung oleh PA ke PUD. Berarti dari PA-nya, pengguna anggarannya, ke BUD langsung nih. Nah, tanggal 16 Januari 2018, BUD menerbitkan SP2D UP. Ini artinya apa? Uangnya udah cair, udah bisa diambil gitu. Oke, berarti jurnalnya adalah tanggal 16 Januari. Nomor buktinya apa? Nomor buktinya itu bukti yang kita dapat apa? Kita kan dapetnya SP2D UP kan. SP2D yaitu surat apa tadi tuh? Surat perintah membayar kalau nggak salah deh. SP2D UP membayar untuk UP dari BUD gitu kan ya. Berarti kan kas kita bertambah kan? Kasnya siapa? Kalau kita dapat uang dari BUD berarti kas kita bertambah kan. Kasnya siapa? Kas di Bendahara Pengeluaran. Bu, dapat kode rekening dari mana sih Bu? Yang ini Bu, nanti itu ada di, kan kita udah belajar tentang bagian akuntansi standar kan, bagian akun standar. Nah itu ada, nanti filenya Bu kasih ya di link ya. Nah, kas di Bendahara Pengeluaran itu bertambah, didebetkan 40 juta. Kemudian siapa yang berkurang? Berarti kan uangnya BUD kan. Nah, uangnya BUD ini adalah RKPPKD, akun resiprokal, masih ingat kan? Nah, berarti ini kas kecil kita bertambah istilahnya, kemudian kas besar kita berkurang. Kas besar kita berkurang itu pakai akun apa? RKPPKD 40 juta. Jadi kayak gitu. Jadi logikanya ini kas kita yang nerima siapa nih? Bendahara Pengeluaran penerimaan. Yang pasti kalau ketemu UP berarti Bendahara Pengeluaran. Ya, walaupun dia namanya pengeluaran tapi dia boleh nerima uang dari BUD untuk UP karena dia ngeluarin untuk beli-beli. Ya. Kas kita bertambah, terus yang berkurang ini adalah kas besarnya, kas BUD. Kas BUD itu pakai akun resiprokal. Namanya RKPPKD. Jadi RKPPKD-nya lah ya yang berkurang. Kayak gitu ya. Sampai sini paham nggak? Ya, jadi kas kita bertambah, kas besar kita berkurang. Sebesar berapa? 40 juta. Gitu ya. Nah, yang kedua itu ada yang namanya pembayaran mekanisme UP. Artinya pembayaran menggunakan uang kas kecil kita nih, uang kas kecilnya si SKPD. Ya, coba kita lihat baca. Tanggal 16 April 2018, Bendahara Pengeluaran. Kenapa Bendahara Pengeluaran? Karena dia yang mengeluarkan ya, dia yang bayar-bayar. Dinas Kesehatan Jakpus membayar makan dan minum rapat dengan UP senilai 300.000. Nah, ini kan si 300.000 ini kan kecil ya. Kecil. Ya kan? Berarti masih bisa nih kita pakai UP. Gitu. Jadi siapa nih siapa yang berkurang? Yang pasti kas kita, namanya kas di Bendahara Pengeluaran, di kredit.
Nah, debitnya apa? Sama kayak kita bayar beban gitu loh. Jadi beban makan kita, beban makan dan minum berapa. Gitu ya. Sampai sini paham ya? Sini 300.000. Di sini kalau dia lebih dari 1 juta ada pajaknya, tapi karena ini dia cuma 300.000 ya udah polosan aja. Tapi kalau dia lebih 1 juta dia dapat pajak PPN. Oke, sampai sini paham ya? Ini logikanya sama kayak kita ngebayar beban aja di akuntansi biasa. Gitu. Selanjutnya ada pembayaran mekanisme LS. Apa tuh mekanisme LS maksudnya? Yaitu yang bayar langsung adalah BUD. Kita pakai kasnya BUD atau pakai RKPPKD gitu ya. Nah, 17 April si BUD menerbitkan SP2D LS, surat perintah membayar langsung 200 juta untuk membeli alat tes rapid untuk Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Ini 200 juta nih. Kamu masih inget gak PPT yang kemarin? Kalau dia lebih dari 1 juta, dia kena PPN 10%. Kalau dia lebih dari 2 juta, dia kena yang namanya kalau barang PPh 22, itu 1,5%. Ya. Terus dia bilang gini, BUD ini nerbitin SP2D LS 200 juta. Nah, 200 juta ini belum termasuk pajak PPN. Berarti kita harus cari dulu nih. Si 200 juta ini kena apa nih? Kena apa aja 200 juta? Kena pajak apa aja? PPN kena nggak? Kena, karena dia lebih dari 1 juta. PPh 22 kena nggak? Kena. Kenapa PPh 22? Karena yang dia beli barang. Kalau dia belinya jasa, PPh 23. Ya. Jadi dia kena 1,5%. Cara nyarinya gimana, Bu? Jadi kita cari dulu satu-satu ya. PPN 10% dikali 200 juta. Itu sama dengan 20 juta. Ini jadi PPN-nya 20 juta. Kemudian PPh 22-nya itu berapa, Bu? Itu 1,5% dikali 200 juta sama dengan 3 juta. Ya. Ini karena dia belum termasuk PPN nih, jadi kita langsung 200 juta. Tapi kalau dia udah termasuk PPN, cara ngitungnya nggak gini. Tapi nanti kita akan pelajari di video selanjutnya. Oke? Jadi kita udah ketemu ya PPN sama PPh-nya. PPN 20 juta, PPh-nya 33 juta. Sama kayak kita logikanya beli harta atau beli mesin atau beli peralatan. Apa yang bertambah? Alat kesehatan rapid kita. Alat kesehatan kode rekeningnya gimana, Bu? Nanti ada di bagian atas standar. Jadi kita tinggal nyaplok aja. Ya. Jadi alat kita bertambah nih, peralatan kita bertambah. Kenapa? Karena kita beli. Belinya pakai uang apa? Pakai uang RKPPKD, pakai uang BUD. Gitu ya. Nah, kenapa, Bu, di sini 220? Karena ini harga beli ditambah PPN 10%. Gitu loh. Jadi kalau kita beli peralatan, itu yang ditulis itu bukan 200-nya, tapi harga yang sudah termasuk PPN. Oke. Nah, di kreditnya itu ada RKPPKD. Ya kan? Kemudian ada utang PPN. Kenapa utang PPN? Berarti orang itu kita beli barang, ya kan? Si alat tes rapid itu. Nah, alat tes rapid itu harus bayar pajak ke kita. Gitu, karena kita beli 200 juta. Nah, yang ngebayarin PPN itu siapa? Kita. Dikurangi dari kita bayar dia gitu loh. Jadi PPN-nya kan 20 juta. Terus utang PPh-nya juga kita yang bayar 3 juta. Tapi ini bukan uang kita loh. Ini adalah uangnya si abang-abang yang jual alat tes rapid. Tapi kita istilahnya kita yang talangin dulu, Bang. Ya udah nih, misalkan lu 200 juta ya. Ya udah dah, ini gue hitungin pajaknya. Nanti gue iniin juga, Bang. Gue bayarin juga nih, gue yang setor. Gitu ya. Jadi utang PPN-nya 20 juta, utang PPh 22-nya 3 juta. 20 tambah 3, 23. Berarti kita cuman bayar 197. Dari mana, Bu? Dari 220 juta dikurangi 20 juta dikurangi 3 juta. Itu dapatnya 197.
Jadi kita bersihnya cuman bayar segini. Jadi yang ini sama yang ini kita nggak bayar, karena ini adalah utangnya dia, utang dia ke negara dalam bentuk pajak yang harus kita setorkan ke negara. Kenapa dia utang? Karena kita belum nyetorin nih ke negara. Nanti kalau kita udah nyetorin berarti utang PPN pada RKPPKD. RKPPKD. Kalau kita udah nyetorin ya. Itu kalau belum nyetorin kita langsung bikin aja. Gitu teman-teman. Ya teman-teman, anak-anak maksudnya. Coba dipahami dulu ya sebentar ini. Screenshot. Udah? Oke, Ibu hapus ya. Nah, selanjutnya ada ganti UP. Baca dulu ya. Pada 2 Maret, Dinas Kesehatan DKI Jakarta membawa SPJ ke BUD. Asik nih, berarti dia udah bikin SPJ nih. Atas penggunaan uang persediaan untuk program-program SKPD bulan Februari. Nah, Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan mengajukan SPPGU. Bendahara kita nih, kita sebagai SKPD ngajuin SPPGU ke BUD. Pak, kita udah make 40 juta. Mana tuh? Pak, kita udah make 40 juta. Kita kasihlah ke BUD, ya kan? Nah, tanggal 3 Maret langsung dah tuh disetujuin sama BUD. Oh ya udah nih. Cairin dah ya, nih aku kasih SP2D untuk BU ya. Oke, jadi kita catat dah. Siapa kas yang bertambah? Kas kita. Kan tadi ini kas kita habis. Ya kan? Kas kita habis, terus kemudian bertambah. Kas kita bertambah di debit. Kasnya siapa? Kas di Bendahara Pengeluaran, jangan lupa. Ya. Kas di Bendahara Penerimaan nggak boleh. Penerimaan itu hanya untuk menerima uang dari masyarakat dari luar ya. Gitu. Kas kita bertambah kan? Kan diisi lagi 40 juta. Terus kasnya siapa yang berkurang? Ya kasnya BUD. Dengan akun RKPPKD berkurang 40 juta. Gitu. Jadi ini namanya akun resiprokal tuh maksudnya begini. Antara catatan si SKPD dengan catatan BUD itu harus sama, harus klop. Ngasih berapa, ngeluarin berapa. Gitu ya. Habis ini paham nggak? Kas kita bertambah, kenapa? Dan RKPPJ kita berkurang kenapa? Insya Allah paham ya. Kita screenshot dulu boleh? Iya. Lanjut ya, kita ibu hapus ya. Nah, selanjutnya itu ada tambah UP. Baca dulu ya soalnya. Dikarenakan kondisi pandemi, Dinas Kesehatan memerlukan tambahan uang untuk beli APD 30 juta. Tanggal 3, si Bendahara Pengeluaran ngajuin SPPTU. Kemudian tanggal 6 BUD menerbitkan SP2D untuk TUP. Ya udah sama aja. Jadi kayak uang kita tadinya cuma segini terus ditambah. Berarti kas kita bertambah apa berkurang? Kas kita bertambah. Kasih siapa? Kas di Bendahara Pengeluaran. Karena dia yang bakal beli APD-nya kan. Kemudian siapa lagi yang berkurang? Kas BUD. Kas BUD pasti berkurang karena dia ngasih ke SKPD. Berkurang 30 juta juga 30 juta juga. Gampang banget ya. So easy banget, Beb. Ya ampun. Ya, coba screenshot dulu, screenshot. Ya. Oke, lanjut Ibu hapus ya. Nah, kemudian ada penyetoran sisa UP ya. Penyetoran sisa UP. Baca. Pada akhir tahun, Dinas Kehutanan DKI Jakarta UP-nya kesisa 15 juta. Ya kan? Karena sisa kan uang BUD harus kita balikin lah. Nggak boleh kita makan ya. Sebagai wakil rakyat kita nggak boleh makan uang rakyat. Kalau kita ngembaliin duit berarti kas kita berkurang. Kasnya siapa? Kas di Bendahara Pengeluaran. Yang pasti ya kan. Kemudian siapa yang bertambah? Kasnya BUD. Dengan akun RKPPKD bertambah. Kenapa? Karena kita balikin 15 jutanya. Jadi buat dia bertambah. Kayak gitu ya. So easy banget ya. Jadi jangan lupa kalau ada rekening nanti ada di bagian akun standar. Nomor buktinya SP2DTU. Bukan SP2DTU ini. Sisa UP. Kemudian tanggalnya 31 Desember karena di akhir tahun biasanya.
di akhir periode. Gitu ya. Jadi so easy banget. RKPP-nya bertambah, kas di bendaranya berkurang. Seperti itu anak-anak, gampang banget. Nah, itu tadi kita udah belajar tentang banyak. Ya banyak apa aja tadi, ada UP, ada TU, ada GU, ada mekanisme LS, mekanisme UP, penyetoran kembali uang kas, itu banyak banget. Sebenarnya gampang, logikanya adalah gampang, mindsetnya dulu gampang, karena emang gampang gitu loh. Karena ini cuman kayak berkaitan dengan kalau kas keluar, kasnya di kredit, kalau kasnya masuk, kasnya di debit, itu aja sebenarnya so simple gitu. Jadi janganlah dibuat aduh pusing, itu jangan. Tapi kalau memang kalian belum ngerti, jangan lupa untuk tanya ke ibu ya. 24 jam online nih, jangan disia-siakan. 24 jam online udah kayak restoran ya kan, kapan lagi ya kan, selagi ibu masih melek itu pasti ibu bales gitu loh. Makanya jangan sampai sia-siakan kesempatan emas ini berkonsultasi dengan Ibu Dian Lestari. Mahal konsultasinya. Oke, jadi kita udah bahas itu semua. Jadi jangan lupa dipelajari video ini, karena video ini bakalan bermanfaat banget untuk kalian ke depannya. Kita nggak pernah tahu loh, kalian ke depan jadi wakil rakyat mungkin yang bisa menggunakan uang APBD untuk kebutuhan rakyat, ya kan? Kita nggak pernah tahu, nasib nggak ada yang tahu nak. Jadi kita tetap harus berusaha belajar dengan baik, oke? Oke, video ini pasti bermanfaat kalau kamu belajarin ini dengan baik, pelajari ini dengan baik. Kalau nggak ngerti, tanya. Kalau ada yang penting, catat. Gitu nak, orang tuh jadi inisiatif. Ayo semangat, kita semangat menjadi generasi emas. Di tengah pandemi ini kita harus tetap menjadi yang terbaik. Insya Allah Allah kasih pertolongan, COVID-nya segera dihapuskan. Amin. Ya Allah bisa sekolah lagi. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat, salam untuk orang tua di rumah. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.